Kalau ditulis jadi berapa soal itu ya? Bisa panjang kali lebar. Dan yang nomor 2 itu hanya 2 opsi ya, muatan dan energi. Oke, ini adalah contoh soal kapasitor. Kita selesaikan soal ini. Soal ini modelnya ya soal biasa, model UAS gitu ya, ujian akhir semester. 3 kapasitor, ini ya nomor 1 ya, 3 kapasitor X, Y, Z, ini kapasitor. X-nya bernilai 2 farad, Y-nya 4 farad, Z-nya 12 farad. Farad itu satuan dari kapasitas. Kemudian dihubungkan dengan sumber atau baterai 24 volt. Jika saklar S ditutup, saklar itu penghubung. Jika ditutup nanti menjadi rangkaian tertutup. Ya, maka berapa nilai kapasitas kapasitor pengganti rangkaian? Nah, kapasitas kapasitor pengganti itu berarti C total. Gitu ya. Kita tulis di sini kita identifikasi ya. Yang ditanyakan berarti di sini C ya. C pengganti, C total. Kemudian yang kedua, muatan yang tersimpan dalam kerangkaian berarti Q ya, muatan total ya, Q total. Lalu muatannya tersimpan dalam kapasitor Z. Nah, berarti ini Q hanya miliknya Z. Ya, bukan total ya. Hanya Z aja. Z itu yang ada di 12 farad itu. Beda potensial ujung-ujung Z berarti V. Potensial itu V, Z. Lalu kemudian beda potensial ujung-ujung X berarti VX. Beda potensial ujung-ujung Y berarti ini VY. Kemudian muatan kapasitor X berarti muatan itu Q ya, Q X. Kemudian muatan pada kapasitor Y. Nah, ini berarti Q Y. Kemudian muatan pada kapasitor Z berarti Q Z. Nah, kemudian energi yang tersimpan dalam rangkaian energi adalah W. Karena rangkaian berarti total, W total. Lalu energi yang tersimpan di dalam kapasitor X berarti W X. Y berarti WY ya. Energi dalam kapasitor Y. Dan terakhir energi dalam kapasitor Z jadi WZ. Nah, ini. Kalau kita lihat sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kalau dengan yang kedua ini ya. Kita tentukan CT dulu, kapasitas total. Kalau kapasitas total model rangkaian begini kita harus selesaikan dulu yang ada di bagian ini ya, X dan Y dulu ya. Kalau kamu perhatikan ini, X dan Y ini kan disusun secara paralel nih ya. Ini saya kasih. Nah, ini lingkaran. Nah, ini kita selesaikan dulu ini. Ini kita selesaikan dulu. X dan Y ya. Perhatikan antara X dan Y disusun secara paralel. Kalau kapasitor paralel itu berlawanan dengan resistor ya. Kalau paralel itu resistor diseper, kalau kapasitor dijumlah. Jadi hati-hati jangan balik. Jadi C pada X, ini ya C pada X. Dan C pada Y ini disusun seri. Paralel. Karena paralel, maka C totalnya tinggal di jumlah. Nah, gitu ya. Anggap CP, P itu maksudnya paralel. Berarti CX ditambah CY. Nah, gitu ya. Ini kok sama dengan plus. Nah, ini CY. Nah, sama dengan CX itu 2, CY-nya 4. Kalau kita hitung menjadi 6 farad. Nah, ini adalah CP atau paralel. Kemudian paralel ini dicari dengan 12 ya, sehingga kita mendapatkan C total berarti ya. C totalnya ada, kita perbesar dikit biar agak C total ya. C totalnya seri antara CP paralel dengan CZ ya. Di CP dan C pada Z ini disusun seri. Nah, disusun.
Bagaimana kalau seri? Nah, kalau seri berarti kita pakai rumus seper ya. 1 per ini kalau penjumlahan secara seri. Nah, tanda gini. CP itu nilainya 6 ditambah CZ 12 sama dengan C total. Nah, sehingga kita samakan penyebutnya. Kalau 6 itu jadi 12, maka satunya di atasnya menjadi 2. Ya, sehingga menjadi 2 ditambah 1, maka menjadi 3. Ya, 3 per 12. Gitu ya. 3 per 12 akan sama dengan seper-CT. Ya, 3 per 12 akan sama dengan seper-CT. Nah, sehingga CT-nya kita bisa peroleh. Ya, CT-nya kita bisa peroleh di sini. Dibalik 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, ini adalah jawaban dari yang A. Ya, saya tulis di sini. Nah, ini CP dan CC ini saya tulis jawaban A. Ini baru A ya. Nah, sekarang yang B. Muatan pada rangkaian atau kite. Yang B kita tulis di bawahnya sini. B. Nah, ini. Q adalah rumusnya Q total ya. Q itu C total berarti kali C total. Nah, itu adalah Q. Sehingga kalau kita masukkan C totalnya tadi 4, C totalnya adalah dari soal 24 itu ya. 24 itu adalah V total. Sehingga kalau kita mendapatkan nilai 4 kali 24 ya, 96. Karena Q berarti kolom. Nah, ini adalah B. Kemudian yang C, muatan yang tersimpan pada kapasitor ZQZ menurut rangkaian seri ya. Jika C disusun seri, nah ini, maka muatannya sama. Ini prinsip. Gitu ya. Jika disusun paralel, yang sama tegangannya, beda potensialnya. Tapi kalau disusun seri, muatannya yang sama. Jadi itu hati-hati. Jika disusun seri, maka muatannya sama. Sehingga Q pada Z, nah, Q pada Z ini akan sama dengan Q total. Nah, gitu. Karena susunannya begitu. Sehingga nilainya ya sama, sudah dihitung, yaitu 90. Kemudian D. Yang D, beda potensial ujung-ujung kapasitor Z. Berarti VZ ya. VZ. Nah, kalau Q itu C kali V, berarti V itu Q per C. Nah, gitu ya, kita hanya tinggal bolak-balik aja. Berarti V itu adalah Q dibagi C. Nah, gitu. Nah, sehingga kita mendapatkan Q totalnya tadi 96 dibagi dengan CZ ya, maaf ya, bukan C ini, karena ditanya CZ, jadi hanya CZ tadi bersangat. Nah, ini C-nya adalah 6 bagi, nah
gitu ya. Kemudian yang E, nah ini E, nah Vx, Vx paralel dengan Vy, jadi Vx sama dengan Vy. Nah gitu, jangan khawatir. Jadi ngitung V ketemu, V-nya ketemu, yaitu V paralel, karena keduanya paralel. Maka untuk V kita hitung aja, ya V itu kan Q per C kayak tadi ya, Q per C. Jadi kita peroleh Q-nya ya Q paralel ya, Q paralel dibagi C, C-nya ya C paralel, sehingga kita peroleh paralel ini sama dengan Q total, yang sama dengan QZ, yaitu 96. Kita masukkan dibagi dengan CP adalah, tadi kita sudah hitung 6 ya, 6 farad seperti di atas ini. 96 dibagi dengan 6, hasilnya adalah 16 ya. Nah gitu. Boleh nggak dengan cara lain? Boleh ternyata. Cara lain itu ternyata mudah aja. VP ditambah VZ itu kan V total. Nah ini cara lain ya. Saya masukkan di sini cara lain. Cara lain bisa boleh dengan V total itu sama dengan V paralel ditambah VZ. Nah, sehingga kalau V totalnya itu 24, nah ini itu akan sama dengan VP ditambah VZ-nya kita sudah hitung di D itu ya 8. Nah, gini, jadi VP-nya kan ketemu. Nah, 24 kurangi 8. Tentu saja hasilnya 16. Ini sama aja. Kemudian F. Ya, tadi ya. E setelah EF. F kita lihat beda potensial ujung-ujung Y, VY. Udah kita hitung tadi ya, VY ya. Sama dengan VZ. Ya, sama-sama ya, yaitu 16 volt. Tadi karena keduanya paralel. G sekarang. Untuk G, Q atau muatan pada X ya. Q, X. Kita masukkan. Q ya. Q adalah C kali V, ya, jadi C pada X kali V pada X, sehingga kita mendapatkan angka atau nilai C di X itu 2, sementara V potensial di X itu sama dengan VY sama dengan VP, yaitu 16, sehingga hasilnya 2 kali 16 yaitu 32. Kemudian H. H adalah muatan pada Y atau QY. Y berarti dengan rumus yang sama, berarti CY kali VY. CY kita mendapatkan nilainya 4. Jadi VY adalah 16. Nah, 4 kali 16. Nah, berapa itu? 64 gitu ya. Nah, ini ya. Kemudian kita ke FGHI. Nah, ke I sekarang. I adalah energi pada total, W total. Nah, W total, W itu rumusnya ada 3, saya pilih yang paling mudah. Yang paling mudah itu setengah
kali Q kali V. Nih. Berarti kalau total ya Q-nya berarti Q total ya, Q-nya Q total dan V-nya juga V total. Sehingga kita mendapatkan setengah 0,5 gitu ya. Total kita sudah hitung 96. V total ada di soal yaitu 24. Ya. Sehingga setengah kali 96 kali 24 1152. Nanti dicek lagi ya hitungannya. Joule. Kemudian FGHIJ. Nah, ini J. Yang J adalah energi maaf. Ini IKZ ya, maaf ada yang keliru ini ya. Yang J itu W total, tetapi yang I Z. Nah, ini kita tukar saja ya. Kita tukar yang I anggaplah Z gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Q pada Z tentu saja sama dengan Q seri karena muatannya total. Maaf. C-nya itu total karena seri ya. Sudah kita hitung ini pada opsi B ya. 96. Nah, FGHIJK sekarang. B pada X. B pada X, maka kita peroleh setengah tadi ya, setengah berarti Q-nya Q miliknya X ya gitu. Dan V-nya V miliknya X. Sama dengan Q miliknya X kita hitung, masukkan ke sini. Q miliknya X tadi kita sudah hitung di opsi G gitu ya, 32. Dan V-nya Vx itu 16. Sehingga kita mendapatkan setengah kali 32 itu 16. Ya. Kali 16, maka hasilnya 256. Nah, FGHIJKL sekarang. LW pada Y. Nah, gini. Sama setengah kali QY kali VY. Sehingga kita masukkan nilainya setengah kali QY itu kalau kita lihat berapa itu tadi? 62. Maaf. 64 ya, bukan 62 ya. 64 kali VY-nya mana ini VY? 16. Nah, maka kita mendapatkan setengah kali 64 kali 16. 512. M sekarang. M kita peroleh energi tersimpan pada kapasitor Z berarti WZ. Nah, WZ ini sama rumusnya setengah kali QZ kali VZ. Nah, sama dengan kita masukkan angkanya setengah kali QZ 96 PZ tadi di opsi D kita dapat 8 volt. Sehingga setengah kali 96 kali lagi 8. Nah, 384 Joule. Nah, ini solusi dari soal yang nomor 1 ya. Solusi dari soal yang nomor 1. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke nomor 2. Ya.
Oke, ada yang bertanya silahkan. Bisa lanjut. Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, saya langsung ke nomor 2. Untuk nomor 2, perhatikan rangkaian ini, tentukan besarnya muatan total dan energi total.